Halo, assalamualaikum anak-anak ibu semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, gimana? Udah siap belum untuk belajar hari ini? Kita sekarang akan belajar tentang bermain di lingkunganku. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran hari ini, bermain di lingkunganku. Tematik tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, pembelajaran 2. Ibu harap nanti di akhir pembelajaran anak-anak ibu bisa mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar, mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, anak-anak ibu, ayo kita baca percakapan antara Kak Tiur dengan Benny. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar, nanti pasti juga bisa, Dik. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak, aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dik, mari kita latihan bersama. Nah, itu tadi adalah percakapan antara Kak Tiur dan juga Benny. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya yaitu, apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Nah, Benny dan Kak Tiur sedang bermain. Benar, Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Apa itu simpai? Anak-anak ibu tahu nggak apa itu simpai? Bermain, apakah itu simpai? Pernahkah teman-teman memainkannya? Nah, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan juga berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Bermain ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, dari penjelasan tersebut, anak-anak ibu sudah tahu kan simpai itu apa? Simpai adalah permainan yang berbentuk lingkaran, terbuat dari rotan dan dipakai untuk bermain dan juga berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks bermain simpai. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang dibacakan temanmu. Yang pertama, apakah itu simpai? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Nah, benar. Pertanyaan kedua, bagaimanakah bentuk simpai itu? Bentuk simpai adalah lingkaran. Benar. Terbuat dari apa simpai tersebut? Simpai tersebut terbuat dari rotan. Nah, selanjutnya bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkan simpai adalah dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Amatilah gambar berikut ini.
Apa yang dilakukan Benny pada gambar di atas? Benny sedang bermain simpai. Nah, sekarang kita akan membaca percakapan Kak Tio dengan Benny bersama teman. Ibu bacakan dulu ya. "Benny, Tiur, bermainnya sudah ya," kata ibu. "Tapi Benny belum bisa, Bu," kata Benny. "Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi." "Iya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya." "Iya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu ya." "Benny masih ingin berlatih, Bu," kata Kak Tiur, "harus rajin berlatih." "Benar," kata ibu. "Dik, ayo kita mandi." "Baiklah, Bu. Kak, ayo." Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Jawabannya adalah ibu mengingatkan Benny dan Tiur untuk berhenti bermain karena sudah sore dan sudah waktunya untuk mandi. Benar. Pertanyaan kedua, apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Tanggapan Benny ketika diingatkan ibu adalah Benny keberatan karena masih ingin berlatih untuk memainkan simpainya. Namun pada akhirnya Benny menuruti nasihat ibu. Pertanyaan ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain karena menyebabkan hidup kita menjadi tidak teratur dan kewajiban kita yang lain akan terlupakan. Apa kewajiban kita? Nah, misalnya belajar, membantu ibu di rumah, menolong kakak, dan banyak lagi. Nah, soal keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Akibatnya kalau kita lupa waktu dalam bermain adalah hidup menjadi tidak teratur. Misalnya nih, anak ibu lupa waktunya untuk makan, untuk mandi, ataupun untuk belajar. Soal yang kelima, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Nah, aturan dalam bermain adalah 1. Kita tidak boleh curang. 2. Bermain dengan sportif. 3. Tidak bermusuhan satu sama lain. 4. Harus adil. Nah, itulah beberapa aturan dalam permainan. Nah, anak-anak ibu, kita tidak boleh lupa waktu ketika bermain. Adalah salah satu contoh aturan yang perlu kita terapkan di rumah. Nah, ibu akan mencontohkan aturan yang berlaku di rumah. Yang pertama, kita tidak boleh lupa waktu saat bermain. Yang kedua, kita harus menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, kita harus mematuhi perintah orang tua. Yang keempat, kita harus membantu menjaga kebersihan rumah. Dan yang kelima, dan meminta izin apabila berpergian. Amati simpai yang kamu punya. Isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Yang pertama, warnanya. Isilah warna simpai yang kalian punya. Misalnya, simpai kalian berwarna coklat. Yang kedua, bentuknya. Bentuk simpai adalah lingkaran. Nah, yang ketiga, permukaannya. Permukaan simpai adalah halus. Yang keempat, kegunaannya. Kegunaannya untuk bermain dan juga berolahraga. Kemudian, amatilah benda-benda di sekitarmu. Carilah benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Bentuk simpai adalah lingkaran. Tuliskan benda-benda tersebut pada tabel berikut ini. Nah, anak-anak ibu bisa memasukkan benda-benda yang menyerupai bentuk simpai ke dalam tabel yang sudah disediakan di buku.
Nah, contohnya yang pertama ada gelang. Yang kedua ada cincin. Yang ketiga ada karet gelang. Yang keempat ada donat. Yang kelima ada ban sepeda. Anak-anak ibu sudah bisa menjawab benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Nah, selanjutnya anak-anak ibu kerjakan soal-soal berikut. Kerjakan soal-soal berikut dengan tulisan yang rapi dan juga bersih. Kerjakan soal berikut dengan sungguh-sungguh agar hasilnya memuaskan. Nah, anak-anak ibu, pembelajaran kita pada ini sudah selesai ya. Semoga anak-anak ibu mengerti dan paham terhadap materi yang ibu sampaikan. Anak-anak ibu harus selalu rajin berlatih dan juga jangan malas belajar ya. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa anak-anak ibu terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya kita harus selalu mematuhi perintah ibu. Kita harus tahu waktu ketika kita belajar dan banyak aturan di rumah anak-anak ibu yang harus anak-anak ibu kerjakan. Jangan malas dan baik anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan ibu. Dadah.